Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan keridhoannya dan memberikan kefahaman kepada kita sehingga kita mudah untuk memahami materi hari ini. Al-Fatihah. Doa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Raih semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Hari ini siapa yang absen? Berangkat semua. Berangkat semua? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Sehat semua toh? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, ada yang tahu materi hari ini tentang apa? Belum, Bu. Belum? Terus semalam? Enggak. Buku pelajarannya enggak? Enggak. Ya Allah, ya sudah kita belajar hari ini bareng-barengnya. Materi ini tentang sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua dan guru. Sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua dan guru. Ini tema besarnya, sayang, patuh, dan hormat pada orang tua dan guru. Di sini ada yang nggak sayang sama orang tuanya atau gurunya? Enggak ada, Bu. Nggak ada, semua sayang ya. Alhamdulillah. Nggak, alhamdulillah ya. Oke, di sini orang tua ada dua kategori. Orang tua yang melahirkan kita dan orang tua yang mengajarkan ilmu. Di sini entah ilmu agama, ilmu umum, ilmu yang bermanfaat dalam hal kebaikan. Oke. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Kita statusnya masih sebagai anak. Benar? Benar. Ya. Semangat dong. Jadi semangatnya harus selalu pagi. Orang tua yang melahirkan kita dan kita yang statusnya masih sebagai anak, kita harus memiliki sifat birrul walidain. Apa itu sikap birrul walidain? Yaitu sikap kita, sikap rasa sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua. Bagaimana cara untuk kita hormat atau sayang kepada orang tua? Ya kita tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik gitu. Misal kata ah itu kata yang paling ringan yang menandakan kita itu membantah sama orang tua. Sedangkan dalam agama kita, membantah pada orang tua atau membentak saja, menggunakan nada yang tinggi saja itu tidak diperbolehkan. Ya. Oke. Yang kemudian sudah kan tadi itu. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, adab orang tua kepada anak itu ada 4. Tolong murid-murid dengarkan dulu ya. Iya, Bu. Oke. Yang pertama, membantu anak-anak bersikap baik kepadanya, ya kan? Orang tua selalu memberikan arahan yang baik, didikan yang baik kepada anaknya agar si anak bisa berbuat baik pula kepada orang tuanya. Betul? Betul. Oke. Poin yang kedua, tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batasan kemampuannya. Jadi orang tua harus mengerti psikologi dan fase-fase perkembangan si anak.
agar tidak salah mendidik gitu. Masa fasenya udah dewasa, didikannya masih seperti anak SD, dan takutnya kan tidak sesuai fasenya, tidak sesuai psikologinya, dan malah mempengaruhi pada dirinya sendiri, pada si anak gitu. Kemudian poin yang ketiga, tidak memaksa anak-anak saat susah gitu. Semua orang pasti memiliki rasa susah. Rasa susah di sini ya rasa sedih, rasa sedang galau, apalagi remaja ya kan, yang biasanya galau tentang cinta kayak gitu. Oleh karena itu orang tua harus tahu kondisi si anak gitu. Jika si anak sedang sedih, sedang susah, sedang galau, orang tua jangan tambah memberi beban kepada si anak, tapi orang tua harus memberikan motivasi, memberikan dukungan agar si anak kembali pulih seperti sedia kala gitu. Kemudian yang keempat, tidak menghalangi mereka taat kepada Allah. Nah, orang tua yang baik pasti selalu memberikan ajaran atau memberikan leluasa kepada anaknya, tapi harus sesuai syariat Islam gitu. Orang tua harus selalu mengingatkan bahwa beribadah kepada Allah itu perlu, malah jangan dihalang-halangi seperti itu. Oke, itu yang menurut Imam Ghazali. Jadi orang tua juga harus memiliki adab kepada anak, tidak sebatas anak memiliki adab kepada orang tua. Yang kedua, kategori orang tua yang mengajarkan ilmu, yang tadi yang disebut guru. Kedua, di sini orang tua yang mengajarkan ilmu atau yang biasa kita sebut guru. Masih semangat? Masih semangat, tapi kok suaranya gitu sekali lagi. Masih semangat? Masih. Yang tengah masih semangat? Galau dia. Ya sudah, kita doakan semoga galaunya segera hilang ya. Kemudian seorang guru, orang tua yang mengajarkan ilmu kepada kita. Adab seorang murid kepada guru. Yang pertama, tidak meninggalkan kelas ketika belum mendapatkan izin dari guru gitu. Misal ada yang kebelet pengen ke toilet, pengen jajan atau melipir ke kantin, bisa izin dulu kepada guru. Ya boleh, nggak semua guru itu nggak membolehkan gitu. Ada yang boleh, yang penting jujur. Tanamkan sikap jujur pada diri sendiri ya. Kemudian yang kedua, ketika duduk di hadapan guru harus sopan, harus tenang, harus mendengarkan apa materi yang sedang diterangkan oleh guru. Jangan main sendiri seperti itu, oke? Dan yang ketiga, patuh terhadap perkataan dan perintahnya. Ya namanya guru atau semua orang pasti nalurinya ingin memerintah saja. Ya boleh kita mematuhinya, yang penting perintah atau perkataan tersebut baik untuk diri kita gitu, tidak untuk melakukan kejahatan. Adab seorang guru, salah satu syaratnya harus memiliki sifat terpuji. Sifat terpuji ini salah satunya bersifat takwa, bersifat tawadhu, serta lemah lembut gitu. Sebagai guru juga harus berlemah lembut kepada murid gitu, karena agar si murid menghargai diri kita, menyegani. Kemudian yang keempat, memiliki sifat bijaksana. Guru harus bijaksana, tidak memilih-milih, oh si ini anaknya si A, ini si B, oh ini tarafnya gini-gini. Si guru harus bijaksana, harus adil kepada semua murid. Ini adalah murid saya, sudah semua setara gitu, tidak melihat lain-lainnya gitu. Kemudian yang kelima, sopan santun, agar si murid mau mengikutinya, bukan untuk
Seorang guru itu harus memiliki sopan santun, itu sangat-sangat perlu karena menjadi contoh. Guru adalah digugulan, ditiru. Kalau istilahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, guru memberikan nasihat, tidak hanya sekedar materi. Karena semua orang atau psikologi orang sebenarnya juga butuh dorongan atau motivasi, entah dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Seorang guru jangan sampai menghilangkan hal tersebut. Dia mengajar, dia memberi nasihat, dia memberi motivasi kepada muridnya, seperti itu. Dan untuk anak-anakku semua yang saya sayangi, mengenai materi ini tentang sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua dan guru tertera dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Insyirah, dan surah Al-Isra. Iya, Al-Isra. Al-Hujurat, maaf salah ya Allah. Maaf salah ya. Ya sudah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti tolong kalian kerjakan. Boleh diskusi, tapi nanti presentasi ke depan satu-satu. Oke, siap? Harus siap. Kalau nggak ada suaranya harus siap, pokoknya harus siap. Mau nggak mau harus mau. Oke, tadi Ibu mohon maaf ya karena ada kesalahan menyebutkan suratnya. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 83, Al-Isra ayat 23-24, Al-Ankabut ayat 8. Nah, dari ketiga surat ini, karena kalian pas ada 3 orang, 1, 2, 3, kalian nanti per surat ini ditulis isi kandungannya. Sudah. Jadi bisa membaca ayatnya dulu dan artinya, kemudian kalian bisa simpulkan isi kandungan dari per surat ini. Kan pas ada 3 orang dan ini tidak surat. Oke ya, siap? Sudah ada kertas? Sudah. Ya sudah. Yuk. Bagaimana, sudah siap? Siapa yang sudah siap bisa maju ke depan mempresentasikan dan isi kandungan dari per surat ini. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan mempresentasikan Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang sebelumnya saya akan membaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfid lahumā janāha dhulli minal rahmati wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada bapak ibu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian ayat 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Kemudian kandungan ayatnya, yang pertama ayat 23, yang pertama larangan menyebutkan Allah, kedua berbuat baik pada orang tua.
Di antaranya berbuat baik, janganlah mengucapkan kata ah kepada orang tua, dilarang membentak orang tua, mengucapkan perkataan yang mulia kepada mereka, kepada orang tua. Kemudian ayat 24, berbuat baik kepada orang tua, merendahkan diri di hadapan orang tua, berdoa untuk mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Hani telah mempresentasikan isi kandungannya. Kemudian selanjutnya siapa yang sudah siap boleh mempresentasikannya. Ini dikumpulkan ya. Setelah dipresentasikan bisa dikumpulkan. Masya Allah. Baik, saya akan membacakan surat Al-Ankabut ayat 8. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawassayna insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan isi kandungan dari ayat Al-Ankabut ayat 8 yaitu Allah memerintah kita untuk berbakti kepada orang tua. Allah melarang kita untuk mematuhi keduanya. Jika ia memerintahkan kita untuk mempersekutukan Allah, Allah akan membalas segala perbuatan kita. Oh ya. Jadi dikumpulkan. Terima kasih Mbak Farah. Kemudian yang terakhir siapa? Boleh maju. Sudah siap? Sudah. Ya, silakan. Baik, saya akan membacakan Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittakhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata tsumma tawallaytum illa qalilan minkum antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, kandungannya dari ayat ini adalah: satu, bertauhid kepada Allah; yang kedua, berbuat ihsan kepada manusia; dan yang ketiga adalah berbicara dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dikumpulkan di sini. Oke. Dari 3 surat ini, intinya kan kita harus berbuat baik kepada Allah, kepada orang tua, maaf lagi, kepada orang tua gitu, kepada orang tua, kepada guru gitu, kepada Allah juga sih sebenarnya. Harus itu. Nah, itu kan dari bahasa Arab ihsanan. Menurut Ar-Raghib Asfahani, kedudukan baik itu lebih tinggi daripada adil. Menurut Ar-Raghib Asfahani ini juga, pengertian dari adil adalah perlakukan orang lain sesuai dengan apa yang dia perlakukan kepada diri kita. Misal si A ngasih kita 1 permen, kemudian kita membalasnya dengan 1 permen pula. Sedangkan pengertian ihsan menurut Ar-Raghib Asfahani ini memperlakukan orang lain lebih baik dari apa yang dia perlakukan kepada diri kita.
Kalau seandainya dia memberikan kita 1 permen, ya kita balik memberikan dia 2 permen, seperti itu. Jadi kita mau jadi orang seperti apa, pilihan kita, ya. Yang penting tetap baik saja. Terima kasih. Di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Benar tidak? Tidak. Ya ada, kalau seandainya ada yang masih mengganjal atau belum dipahami, bisa ditanyakan di luar kelas nanti. Siap? Siap. Oke, tetap semangat untuk kita, jangan sampai kendor ya, walaupun semangat itu kadang kendor, kadang juga semangat. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.